Itu netizen ya. Jadi saya itu udah memutuskan untuk tidak mau lagi diam, tidak mau lagi khususnya ya buzzer-buzzer yang saya kenal. Kalau sampah-sampah dunia maya ya sudahlah, tunggu aja nanti kebenaran pasti akan terungkap. Kalau kalian menggiring-giring membuzzer saya seolah-olah saya itu A B C D ya. Satu nih contoh ya. Saya itu nggak masalah mau katanya, oh saya yang ditinggalin, oh saya yang ngusir, oh atau apa, nggak masalah. Yang penting hidup saya sekarang sudah namaste ya. Tapi kalau kalian mau tahu kebenarannya nih, di kantor aku ini ya, di kantor aku ini, kalian lihat itu ada CCTV di sana ya. Jadi saat itu NM datang ke kantor saya untuk memohon pembelaan atas huru haranya dengan anaknya. Saya bilang saya nggak mau. Karena apa? Karena bagaimanapun itu anak. Saya usir dia dari kursi ini nih. Apa? Untuk selesaikan masalahnya dengan anaknya, baru cari saya lagi. Itu yang sebenarnya ya. Nah itu, aku tuh selama ini diam, di buzzer diam. Tapi ini udah keterlaluan. Seolah-olah aku ini menjadi godmother-nya para skincare abal-abal. Yang mana? Yang mana yang kalian tuduhkan aku? Aku tuh melindungi. Yang mana? Lagian informasinya salah. Pertama, aku bercerai itu tahun 2010 ya. Menikah ya udah, kalian udah tahu tahun berapa. Kedua, Cen Kurniawan itu bukan pengusaha kaya raya, orang biasa. Jadi kalau informasi itu harus yang valid. Yang benar. Gak ada, aku gak menikah dengan pengusaha kaya raya, orang biasa ya. Lalu katanya sekarang ramai ya di TikTok, di Facebook, perintah ngebuzzernya itu di situ, karena katanya kalau di situ cepat naik ya. Nggak ngaruh, kalau aku bener-bener nggak ngaruh ya, bukan pura-pura nggak ngaruh, emang nggak ngaruh. Aku tetap duduk di kursiku ini ya, tetap menonton. Kalau tapi nih ya, ini warning kalau nggak stop nih nyuruh ngebuzzer, karena aku tahu sudah dapat informasi dari siapa, akurat, bukan satu lagi A plus satu yang nyuruh ngebuzzer aku tuh siapa. Aku sudah tahu dengan 3 layer itu. Nanti kalau aku bales ya, aku tahu kau yang memerintahkan skincare Sela Saukia di review ya. Kau yang memberikan ke siapa, dari siapa, dikasih ke NM. Kau, greget nih mulut aku nih. Stop nggak nih? Biarkan aja ini tenang. Sudahi huru hara ini ya. Jangan kau kambing jadi juragan buzzer. Ya gitulah pokoknya netizen nih, maaf ya, hari Jumat aku kesel. Udah tahu tuh aku tuh sekarang ya, karena mungkin trauma aku di doxing dan diem saja bertahun-tahun, akhirnya terus. Jadi sekarang itu kalau ada orang yang mendoxing aku, memfitnah aku tuh kayak kayak kebangun gitu loh. Aku harus balas gitu. Ini khusus untuk Jingcong ya. Aku mendiamkan kau lama banget untuk membuli atau untuk memfitnah aku di offline, karena nyampe ke kuping aku. Tapi kalau kau sudah berani nyindir aku di dunia maya ya, aku balas juga gitu. Ya kalau misalnya kau merasa mensupport sahabat kau itu, nggak usah takut kelihatan media. Nggak musim lagi pansos lah, pemberitaan. Emang kau pansosnya sama Jennifer Lopez? Itu baru pansos. Kalau kau pansos sama tukang owner itu nggak ada namanya pansos ya, menjemput malah petaka. Itu ya udah, kalau sekarang kau mengklaim kau bapak Cong, ya sudah, temenin aja, jangan usik-usik aku ya, jangan sindir-sindir aku. Ada yang lupa nih untuk kalian ketahui bahwa aku tuh sekarang nggak akan diam ya. Khusus nih untuk influencer onar ya, bisa nggak kau jauh-jauh dari hidupku? Pertama, aku nggak kenal. Kedua, aku malas berurusan dengan kau. Ketiga, karena aku sudah jengah dengan perilaku kau ini ya. Udah entah dari kapan kau itu dengan terang-terangan ngedoksi, ngebully aku. Aku tuh selama ini diam, tidak bertindak terhadap diri kau ini, karena aku menghargai Marisa Ica. Karena dia selalu nyabarin aku, selalu melindungi kau. Nah sekarang kau udah nggak denger lagi kan apa kata dia kan? Kau masih aja terus ngedoxing aku, ngebully aku tanpa sebab, tanpa tedeng aling-aling. Sekarang ya ikuti proses hukumnya ya, kulibas kau. Lagian aku nih mau bertanya ya sama sampah sosmed ini.
aku itu mau siapapun mendukung siapapun nggak peduli, ya emang ya sudah, kalau namanya berkawan apalagi kau cari makan dari ratu kambing ya sudah dukung aja gitu loh. Tapi aku nggak pernah membuli kau, nggak pernah marah-marah sama kau, nggak pernah juga melarang kau untuk mendukung, silakan saja. Tetapi kenapa di saat aku mendukung orang yang aku kenal, kau marah, kau nggak terima? Ada apa? Ada apa? Nah kalau udah begini, kau mintalah perlindungan dari si kambing itu, ya. Benar terus, bisa nggak sih mencontohkan nih influencer-influencer ini yang punya brand ya, yang punya brand ini mencontohkan ke masyarakat itu santun, patut, nggak usah saling serang gitu. Bisa nggak kau contohkan itu? Itu aja sih. Kalau sekarang sudah telat sayang. Sebelum turun ya, mau ngoceh sedikit. Lagian aku tuh bingung ya sama penegak hukum. Setahu aku katanya kan bahwa sosial medianya dia itu dipakai untuk tindak kejahatan ya, termasuk dalam cakupannya Undang-Undang Pasal 27. Kenapa nggak disita gitu Instagramnya, kenapa nggak disita? Karena setahu aku memang sampai hari ini itu IG-nya itu masih merepost, membuli, mendoxing orang-orang gitu tanpa henti, termasuk aku gitu ya. Kalau misalnya Instagramnya disita, pastilah sulit karena dia pasti bilang lupa password ini itu, berarti dioperasionalkan oleh oleh admin katanya. Kalau sosial medianya disita, kalau adminnya juga masih bisa mengakses, artinya adminnya juga harus ditangkap karena mengakses bukti. Ini lebih enak.